Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Apakah udah siap kita untuk melaksanakan pembelajaran kali ini? Ya, Pak. Oke, siap. Untuk supaya kita mendapat keberkahan dalam pembelajaran kali ini, alangkah baik-baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada Saudara Denny Setiawan untuk memimpin doanya. Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Masih dengan di suasana Ramadan, semuanya masih menunaikan ibadah puasa? Masih, Pak. Oke, ya. Alhamdulillah ya. Kita tidak menutup ya. Kita tetap semangat ya dalam masa yang pandemi ini. Kita masih bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran kali ini. Baik, untuk sebelum kita mulai materi pembelajaran, ada yang harus kalian lakukan, absensi terlebih dahulu. Bapak akan sharekan link absensinya di kolom chat. Silakan kalian akses. Silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Baik, anak-anak, udah melakukan absensinya? Sudah, Pak. Oke. Kalau udah, kita review dulu ya yang pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya itu tentang instalasi jaringan LAN ya. Nah, karena materi ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan sekarang, yaitu materi yang sekarang akan kita sampaikan yaitu tentang evaluasi desain jaringan LAN. Nah, semua materi baik LKPD instrumen itu udah disampaikan melalui Google Drive-nya, nanti bisa diakses oleh kalian semua. Berikut juga melalui grup WhatsApp kelas. Nah, untuk menentukan waktu, Bapak akan coba menampilkan salah satu video ya. Ya, ini videonya ini untuk sebagai dasar kalian mempelajari dari materi untuk sekarang. Izin share screen ya, saya mau share screen dulu. Apakah udah muncul? Sudah, Pak. Oke. Silakan kalian nanti untuk diamati, kemudian, nah ini sebagai dasar nanti kalian ketika mengerjakan di LKPD. Silakan diamati dengan seksama. Yuk kita cari tahu dulu apa sih jaringan LAN itu. Let's go. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat dengan jaringan komputer? Ya, betul sekali. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan perangkat lainnya yang terhubung menjadi satu kesatuan sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi resource atau sumber daya seperti internet pada printer yang sama, berbagi file atau data, berbagi sumber daya internet, dan lain sebagainya. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah saja, seperti jaringan komputer sekolah, gedung, perkantoran, minimarket, ataupun rumah pribadi. Apakah kalian tahu? Saat ini, sebagian besar jaringan LAN menggunakan teknologi IP802.3 internet melalui perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10 sampai 1000 megabit per second. Selain itu,
Ada juga teknologi 802.11b yang disebut dengan Wi-Fi. Wi-Fi mempelajari tentang bentuk-bentuk instalasi jaringan seperti membuat topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk membuat jaringan LAN, kita harus menyiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan instalasi jaringan secara matang, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan rencana dan harapan yang ingin dicapai. Persiapan tersebut dimulai dengan membuat desain jaringan, sehingga dapat menentukan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan untuk proses instalasi jaringan. Fungsi dari mendesain sebuah jaringan yaitu sebagai berikut. 1. Mempermudah dalam pengimplementasian sebuah jaringan. Yang kedua, mempermudah manajemen pemeliharaan dan perawatan sebuah jaringan. Yang ketiga, mempermudah manajemen penempatan perangkat jaringan. Dan yang terakhir, mengantisipasi perkembangan jumlah dan jenis pengguna. Dalam merancang sebuah jaringan, banyak hal yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas jaringan yang disediakan. Hal tersebut meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan topologi jaringan. Yang pertama, di perangkat keras. Beberapa perangkat keras diperlukan jika ingin mendesain jaringan lokal atau yang disebut dengan LAN. Adapun beberapa kebutuhan perangkat keras yang dapat digunakan yakni komputer. Komputer disesuaikan penggunaannya sebagai client atau server. Yang kedua, network interface card dan internet card yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan banyak komputer. Selain itu juga ada receiver yang berfungsi sebagai penguat sinyal apabila jarak internet dengan jaringan LAN. Yang kedua, perangkat lunak. Beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam penguatan jaringan lokal antara lain sebagai berikut. 1. Sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai antar lokal bagi pengguna. Selanjutnya ada protokol, misalnya injeksi virus yang mengakibatkan beberapa macam atau jenis dari topologi yang masih banyak digunakan, yaitu seperti virus. Baik, gimana anak-anak sudah melihat hasil tayangan video yang tadi? Sudah, Pak. Oke. Nah, itu hasil video yang tadi disampaikan itu akan sebagai dasar kalian mengerjakan nanti di LKPD. Untuk bahan-bahan yang sudah ini, Bapak sudah di-share itu di Google Drive ya. Nah, ini di mana di sini ada sensi, ada bahan itu ada video tutorial yang tadi, misalkan nanti putar ulang, kemudian ada modul bahan ajarnya, kemudian LKPD-nya. Oke, langsung saja untuk pertemuan kali ini ada yang akan kita bahas ya, itu tentang analisis dan jaringan LAN. Nah, sebagai langkah awal, di sini ada menggambarkan ada pepatah, dan benar pepatah mengatakan guru terbaik adalah pengalaman dan pengalaman tidak pernah memberikan teori. Nah, dari sisi gambar di sini bisa diartikan bahwa kita itu patut bergerak dengan seorang yang udah sukses di negara kita, yaitu yang pendiri Tokopedia dan pendiri Gojek ya, di mana Pak Nadiem Makarim juga ini sebagai Kementerian Pendidikan Indonesia. Nah, maka dari itu kepada anakku sekalian, kita harus tetap selalu semangat dalam belajar kita supaya kita menjadi generasi yang sukses di masa depan. Kita dengan adanya seperti ini, kita harus tetap semangat dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke? Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan ini pertama, setelah mengamati tayangan sebuah video, peserta didik mampu menyimpulkan prinsip LAN dengan cermat dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menyimpulkan prinsip LAN dengan cermat dan tanggung jawab. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik mampu merumuskan persyaratan LAN. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat membuat desain LAN dengan benar dan sistematis. Nah, materi untuk sekarang ini dilakukan sebanyak 2 pertemuan.
di mana pertemuan yang kedua nanti ini akan dilaksanakan secara praktek. Nah, untuk yang materi untuk pertemuan sekarang, nanti kan akan mengisi lembar EKPD, kemudian nanti ada evaluasi, kemudian nanti ada diskusi hasil dari yang kita bahas. Oke. Nah ini ya, materi analisis desain jaringan lokal atau LAN. Nah, sebelum berlanjut ke materi yang lebih spesifik, Bapak akan coba tanya kepada anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu LAN itu? Nah, boleh, silakan. Ada yang mau? LAN itu jaringan lokal ya Pak? Betul. Udah, ada lagi yang di siswa yang lain? Boleh? Selain jaringan lokal, ada lagi? Barangkali? Saipudin gimana? Saipudin, boleh menambahkan? Ya Pak. Ya. Mau nanya Pak. Boleh Arif, apa yang akan disampaikan? Boleh? Silakan. Gimana Arif? Tadi Bapak membahas tentang LAN. Saya pernah ini Pak, pernah tahu ada yang bilang PAN itu apa ya Pak? Ada LAN, ada PAN gitu Pak. Oh PAN, iya. Boleh. Nah, kalau PAN itu masih dari jenis jaringan berdasarkan geografis. Tapi peranan ini PAN ini sudah banyak dilakukan. Tapi peranan ini adalah personal network. Ya, personal network di mana perangkat implementasinya itu contohnya misalkan Arif punya speaker Bluetooth, kemudian ada impang merah, kemudian filtering hotspot, itu salah satu perangkat-perangkat yang termasuk ke dalam PAN seperti itu. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Silakan. Pak, saya Pak. Ya, boleh. Boleh Pak. Boleh, silakan. Nanya apa? Nanti untuk jaringan LAN itu yang penting apa aja ya Pak? Kalau kita mau membuat jaringan LAN ini. Nah, yang penting dalam terhubungan sebuah jaringan LAN, ya, ini ada terdiri dari 8 prinsip sebetulnya. Nanti 8 prinsip. Nah, salah satunya itu ada sebuah server, komputer server, kemudian ada komputer client, kemudian ada routernya, ada hubnya, switchnya, repeaternya, kabel UTP-nya, termasuk juga kartu jaringannya. Itu mungkin ya. Jadi 8 prinsip ini sangat penting sekali terciptanya sebuah jaringan LAN. Itu mungkin ya, kita next saja. Nah, di sini aspek yang harus diperhatikan dalam jenis jaringan LAN itu diantaranya, ada yang bisa menjawab? Boleh, silakan. Apa aja? Hardware, Pak. Hardware. Betul. Ada lagi yang menambahkan? Silakan. Topologi. Software-nya mungkin, Pak. Software-nya betul. Ada lagi? Saya itu. Software-nya mungkin, Pak. Ya, software betul. Hardware juga betul. Ada lagi? Oke, baik. Makasih ya. Makasih Ita, kemudian Saipudin yang telah memberikan penilaian. Betul kalau topologi pengaruh nggak Pak? Sangat pengaruh. Ada ya. Ya ini. Jadi ini aspek yang perlu diperhatikan itu ada 3. Pertama tadi perangkat keras, ya hardware. Kemudian kedua perangkat lunak, software. 3 topologi jaringan. Nah ini aspek ini sangat perlu diperhatikan untuk dalam desain jaringan LAN. Nah di sini ada 8. Ya tadi kan udah disampaikan. Ya ada komputer server, komputer client, network interface card, ya, hub switch, repeater, bridge, router, dan kabel UTP. Nah, ini ke-8 ini adalah salah satu peranan yang sangat penting sekali dalam jaringan ini. Oke, langsung saja, karena tadi kalian udah mengamati video,
Bapak kita bagi kelompok aja. Untuk penonton kelompoknya mau sama kalian tuh sama Bapak? Bapak aja Pak, biar nggak irian. Boleh. Kita coba di sini udah dibentuk kelompoknya. Yang kelompok 1 ini ketuanya Kamil, Ita Ahmad Soleh anggotanya. Kelompok 2 Saipudin ketuanya, anggotanya Asep Arif. Kelompok 3 Elis ketuanya, anggotanya ya Budi Fitz. Oke. Ketika udah dibentuk kelompoknya, silahkan kalian kerjakan lembar LKPD yang udah di-share di yang tadi di GoPA dan Google Drive. Silahkan ya. LKPD tersebut harus selesai dalam waktu 5 menit. Bisakah anak-anak 5 menit LKPD-nya beres? Dicoba ya Pak ya. Boleh. Gimana anak-anak? Udah beres LKPD-nya? Oke. Ada yang udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Belum Pak. Belum, Pak. Oh ya, silahkan. Baik, Papa Ita, silakan. Tiga menit lagi ya. 3 menit lagi LKPD-nya itu sudah terisi. Ini yang kegiatan 2 ya Pak ya, sekarang ya LKPD-nya. Ya. Tadi kan itu udah mengamati kan, tinggal masukkan, tinggal masukkan. Semuanya itu ini tersambung materinya, tinggal diisi. Oke, udah selesai kah? Udah Pak. Pak Sep, Ya. menggambarnya Pak, untuk menggambar desain jaringannya apakah menggunakan Cisco pakai tracer Pak atau manual saja Pak? Untuk penggambarnya bisa untuk manual. Nanti untuk Kisroma kan kita prakteknya di minggu berikutnya. Sekarang bisa aja secara inilah gitu kan. Ya baik, makasih Pak. Ya, dia tidak perlu pakai Kisco. Kisco nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Baik. Oke, ya, makasih ya. KPD-nya selesai. Nanti kalian tinggal upload aja nanti ke grup WA hasil LKPD-nya. Nah, yang Bapak inginkan nanti ada beberapa kelompok yang coba nanti presentasi. Ketika nanti Bapak udah menyampaikan ada materi yang lanjutan. Baik, ada yang udah bisa menyimpulkan hasil dari kalian amati itu apa aja yang kalian dapat? Ada yang bisa menambahkan mungkin? Atau mau menanggapi, boleh, silahkan. Hasil dari yang kalian udah lakukan pengamatan, kemudian diisikan di LKPD.
Mau nanya Pak, Boleh? Soleh? topologi jaringannya bebas atau ada salah satu yang bagus ya Pak yang direkomendasikan? Nah, topologi jaringan LAN ini kita akan jelaskan ya. Nah, topologi jaringan ini yang ini kan ada 3. Ada topologi bus, topologi star, dan topologi ring. Nah, di mana topologi bus ini, ketiga-tiganya ini topologi yang dibilang ininya sederhana dan banyak ditemukan untuk pengaplikasian jaringan LAN. Ini seperti itu, Soleh. Jadi kalau Soleh misalkan lihat ke warnet, pasti ada yang kebanyakan pakai topologi bus atau topologi star seperti itu. Jadi topologi yang dialokasikan untuk desain jaringan LAN ini topologi bus. Oke, kita langsung saja ya untuk aspek yang lain, kita penjelasan yang lain, yaitu aspek dari segi perangkat lunak, di mana peranan yang perangkat lunak ini sangat vital sekali. Itu melalui dalam merancang jaringan LAN. Nah, karakteristiknya itu apa aja? Karakteristik dari untuk server itu ada 4 ya. Ada real time, ya real time berarti selalu on time ya. Kemudian security jelas ini sangat berpengaruh. Security-nya sangat betul-betul harus dijaga ya. Data keamanan harus betul-betul harus dijaga. Yang ketiga reliabilitas dan stabilitas. Nah, kemudian persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk instalasi jaringan LAN. Nah, untuk instalasi jaringan LAN itu pertama pengaturan ruangan ya, pengaturan ruangan. Nah, ini harus ditentukan pengaturan ruangan di sini, ruangan yang akan nanti dijadikan untuk instalasi jaringan itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, penempatan komputer servernya, karena syarat dari tadi terbentuknya sebuah jaringan LAN ada yang dinamakan komputer server. Makanya komputer server ini spesifikasi softwarenya ini lebih besar dibanding komputer workstation atau klien. Kemudian penempatan komputer klien. Nah, setelah itu ada lagi prosedur instalasi yang harus dilakukan. Apa saja yang prosedur instalasi yang dilakukan? Itu kan betul-betul diperhatikan seperti itu. Kemudian tim instalasinya. Nah, tim instalasinya pun sama harus diperhatikan, ya. Tim instalasinya itu harus betul-betul menguasai untuk di jaringan seperti itu. Nah, pengkabelan dan pemasangan konektor. Nah, pengkabelan yang digunakan itu melalui kabel UTP dan nanti yang diimplementasikan itu yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya itu dengan metode kabel strike dan crossover. Apa itu bedanya? Bedanya kalau yang strike itu untuk ke perangkat yang berbeda, ya. Misalkan dari hub ke PC seperti itu. Kalau yang perangkat yang sama, switch to switch itu menggunakan crossover. Kalau yang beda itu menggunakan strike. Nah, kemudian pemasangan hub dan switch. Nah, ini adalah salah satu persiapan yang harus dilakukan. Nah, kemudian prosedur desain jaringan LAN. Nah, ini ya untuk supaya tadi bisa terlaksana dengan bagus. Nah, berarti kita harus melakukan ini menggunakan aplikasi tambahan. Yaitu aplikasi yang digunakan untuk simulator jaringan yang namanya Cisco Packet Tracer. Nah, untuk prakteknya kita akan nanti di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang Bapak akan menjelaskan langkah-langkah dari mulai instalasi, kemudian nanti cara penggunaannya. Supaya nanti kalian ketika pada saat pertemuan berikutnya, praktiknya tinggal kalian bisa mengerjakan dan nanti bisa input dari beberapa studi kasus yang diberikan. Nah, ini kan, kenapa harus menggunakan Cisco Packet Tracer? Nah, intinya dalam membuat sebuah jaringan LAN, nah kan harus betul-betul diperhatikan sedetail mungkin. Jangan sampai kita membuat sebuah jaringan LAN, kita tidak mempunyai perencanaan yang matang. Misalkan dalam satu lembaga akan membuat sebuah jaringan yang katakanlah baru yang masih kecil, tapi potensial untuk bisa berkembang. Nah, seorang administrator teknisi jaringan harus bisa mengaplikasikan supaya tidak membangun jaringan dari awal lagi. Jadi
dengan menggunakan simulator ini bisa lebih memadukan antara nanti perencanaan dengan pada saat nanti implementasinya secara langsung. Jadi menggunakan aplikasi Pisco. Nah, ini ada salah satu prosedur instalasinya, ya. Ini pasti kan sudah kalian bisa, karena di materi sebelumnya kalian pun sudah mempelajari tentang instalasi software aplikasi. Nah, untuk ininya pun pasti kalian sudah bisa menggunakan. Nah, ini tahap mulai mengoperasikannya seperti ini, ya. Ini seperti ini. Ini tampilan awalnya. Nah, ini salah satu desain dari yang akan nanti dibangun sebuah jaringan LAN ini. Di sini menggambarkan ada 4 buah PC, kemudian 1 buah switch dihubungkan, ya, dihubungkan. Nah, Pak, ini kenapa tanda hijau ini itu artinya apa? Nah, ini artinya adalah semua itu sudah terhubung dengan ketentuan nanti ditambah dari masing-masing PC ini diberikanlah yang namanya IP address. Kemudian ini tampil untuk fasilitas dari kabelnya, kemudian ini fasilitas untuk komponen-komponen yang lain. Nah, ini untuk konfigurasi IP address di Pisco. Konfigurasi IP address-nya, jadi dari satu, katakanlah komputer 1 klik 2 kali, double klik, nanti kita masuk ke IP konfigurasinya, isikannya statis, masukkan seperti itu. Nah, kalau udah semua dan yang 4 PC itu dimasukkan IP, kemudian melakukan uji koneksi. Kalau menghasilkan replay from IP berapa, berarti menandakan komputer tersebut bisa terjalin komunikasi. Seperti itu. Baik, nah ini ada evaluasi secara singkat. Uraikan secara singkat 8 prinsip desain jaringan LAN yang telah kalian pelajari. Nah, silakan, ada yang mau bisa menjawab, boleh. Silakan. Boleh, siapa yang mau menjawab? Saudara Budi mau menjawab? Silakan. Ya, Pak. Saya coba jawab, Pak. Kok, boleh, untuk silakan. jaringan LAN kan ada 8. Yang pertama komputer server, yang kedua klien, ya, komputer klien, kemudian router, bridge, hub, switch, satu jaringan, ya, kemudian yang terakhir kabel UTP. Oke, Pak. Ya, bagus, betul ya. 8 prinsip desain tadi ada 8, betul. Boleh ada yang mau ditanggapi atau ditambah lagi, Saudara Elis, silahkan dari informasi sini, yang evaluasinya. Mangga, silahkan. Ada yang lain? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Saudara Denny, barangkali? Ini evaluasi yang nomor berapa ya, Pak? Yang nomor 2 lah. Kalian satu tadi udah, Bah, ya. Secara garis besar aja. Kalau menurut saya, peranan Cisco Packet Tracer itu sangat memudahkan, Pak. Kan seharusnya kan bisa menggunakan alat-alat yang mahal kalau praktek secara realnya. Tapi dengan adanya Cisco Packet Tracer, kita jadi lebih mudah dan efisien biaya gitu, Pak. Oke, iya, boleh. Siap. Makasih Kamil. Betul sekali ya. Pak. Tadi yang udah disampaikan yang evaluasi pertama juga betul oleh Saudara Budi ya, tentang 8 prinsip desain jaringan LAN. Yang kedua Saudara kami juga pun sama sudah menyampaikan peranan penting. Betul ya. Jadi dengan adanya Cisco ini memungkinkan sangat memudahkan dalam implementasi jaringan LAN. Jadi sebelum kita implementasi jaringan LAN, kita mensimulasikan terlebih dahulu. Baik, sesuai dengan tadi pembagian kelompoknya, ada mungkin perwakilan kelompok yang harus silakan bisa memberikan
informasi hasil yang kalian udah kerjakan tadi di ininya, boleh silakan siapa yang mau tampil. Intinya pembahasan tadi yang didapat itu apa aja, silahkan. Boleh, mau siapa? Boleh, silahkan. Saya, Pak. Boleh, sok silakan. Jadi kesimpulannya, menurut saya mendapatkan dari materi ini, kita harus memahami tentang jaringan LAN, di mana kebutuhannya adalah hardware, software, sama topologi. Kemudian, untuk mensimulasikannya, kita bisa menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana kita bisa menemukan studi kasus secara real ketika antar koneksi klien sama server ada masalah atau tidak ada koneksi. Seperti itu, Pak. Ya, makasih. Betul sekali, saudara kami ya. Jadi yang tadi disampaikan sangat jelas ya. Tadi ada prinsip dasarnya, kemudian pangkat-pangkat pendukungnya itu yang harus diperhatikan. Baik, hasil tadi ada yang disampaikan, kalian akan nanti dihadapkan dengan ada evaluasi. Evaluasinya sudah Bapak di-share di sini ya. Evaluasinya di sini ada 3 date-nya. Silakan nanti kalian mengerjakan lomba evaluasinya. Nah, di sini ya. Bapak akan coba share ininya, linknya. Silakan kalian kerjakan lomba evaluasi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian nanti Bapak akan melihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan apa yang Bapak nanti tadi yang sampaikan ini hasilnya sudah memenuhi kriteria seperti itu. Silakan untuk mulai dikerjakan untuk evaluasi yang ini. Silakan. Dikasih waktu 10 menit ya. Ada masalah, anak-anak? Saya skornya 0, Pak, salah semua. Oh, ada yang salah saya urutannya, Pak. Oh iya. Baik, alhamdulillah sudah Bapak lihat ini hasil jawabannya yang kan sudah lakukan evaluasi barusan tentang materi yang kita sampaikan tadi dan diskusikan. Melihat dari hasil yang udah di ini semuanya itu sudah
memenuhi kriteria untuk dalam pemahaman pencapaian kriteria keputusan minimal. Jadi tingkat pemahaman kalian dalam pembahasan kali ini itu udah cukup bagus. Tinggal kalian nanti pembahasan berikutnya untuk kita di ranah di prakteknya ya. Nanti kita akan coba praktek desain jaringan LAN dengan Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian Bapak akan coba merefleksi hasil dari pembelajaran kali ini. Tadi kan sudah disampaikan bahwa LAN itu adalah sebuah jaringan lokal yang skalanya itu relatif kecil ya, yang sering ditemukan contohnya di sekolah, di warnet, kemudian di kampus. Nah, itu jaringan yang sifatnya jaringan lokal seperti itu. Kemudian 8 prinsip dari LAN itu sendiri itu ada yang namanya komputer server, kemudian komputer klien, ada perangkat hub, switch-nya, ada kartu jaringannya, kemudian ada bridge-nya, ya ada kabel UTP-nya sebagai media transmisinya seperti itu. Dan tadi betul untuk supaya keberlangsungan dalam penerapan jaringan LAN, kita tidak terlepas dari peranan yang namanya aplikasi simulator atau Cisco Packet Tracer, di mana ketika kita akan membuat sebuah jaringan, kita sudah merencanakan terlebih dahulu di Cisco Packet Tracer. Ketika udah oke, udah semuanya udah direncanakan, kita bisa langsung mengaplikasikan nanti pada saat di lapangan seperti itu. Itu untuk menghindari kita dalam membangun sebuah jaringan itu terjadi pembuatan jaringan yang dikatakanlah kurang maksimal dari segi perencanaan seperti itu. Karena pembangunan jaringan yang baik itu direncanakan apabila kita udah melihat dari beberapa sudut seperti itu. Tapi kalau kita misalkan tidak melakukan perencanaan, kita langsung buat sebuah jaringan tanpa kita simulasikan terlebih dahulu, itu akan mengakibatkan ya tadi dua yang teknis yang kita tidak akan terduga itu seperti itu. Jadi dipastikan dengan bantuan aplikasi Cisco Tracer itu bisa memudahkan kalian nanti pada saat di lapangan untuk pada saat penerapan jaringan LAN. Seperti dicontohkan kalau di bidang lain, dalam satu bangunan kita akan membuat sebuah bangunan, kan ada tim arsiteknya, ada tukangnya, dan kata ada ladennya. Itu kan dalam pembuatan sebuah bangunan tidak serta-merta langsung buat bangunan, enggak, tapi harus betul-betul digambar dulu, direncanakan dulu. Nah, begitupun di jaringan pun sama, ya, disimulasikan dulu dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, nah nanti kita pertemuan berikutnya akan berjumpa kembali, ya, dengan praktek instalasi jaringan LAN, ya, seperti itu. Nah, barangkali sebelum pertemuan kali ini kita akan selesai, ada yang mau ditanyakan boleh, atau ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mau menanggapi boleh, silakan. Barangkali hasil tadi yang kita udah bahas tentang materi yang udah disajikan, boleh silakan, ada yang mau ini. Udah cukup. Pak, mau bertanya, Pak? Boleh. Ada yang masih belum tanya? Untuk paket simulasi selain Cisco Tracer, apa ada yang lain, Pak? Nah, untuk simulator jaringan, ya, yang digunakan itu kan di Cisco. Nah, Cisco Packet Tracer ini pun kalian pun akan dengan mudah ketika kalian praktek di rumah dengan kondisi sekarang pandemi ini, itu dengan di versi mobile-nya. Jadi yang bisa kita yang sering digunakan ini yang Cisco ini. Pokoknya aplikasi ini sangat memudahkan untuk kalian dari segi simulator dari perancangan jaringan. Jaringan itu bisa tidak hanya pembahasan di LAN saja, bisa untuk desain-desain jaringan yang lain. Cuma simulatornya menggunakan aplikasi Cisco Tracer. Itu mungkin. Baik, ada lagi yang tanyakan kelompok di siswa yang lain?
barangkali. Pak, saya mungkin mau bertanya, Pak. Boleh, gimana? Kalau untuk LAN itu kan untuk satu ruangan gitu mungkin atau satu area ya, Pak ya? Ya. Kalau misalkan mau bikin jaringan LAN nih, Pak. Terus Ya. kita mau pakai WiFi juga gitu, Pak. Itu ada aturannya nggak sih, Pak? Apakah harus di ruangan terbuka atau tertutup bisa gitu, Pak? Oh, gitu ya. Jadi maksud saudara Pit itu ketika dalam satu tabungan terdapat jaringan LAN, kita juga kamu juga mau mencoba mengkoneksikan ada WiFi gitu maksudnya. Iya, betul begitu, Pak. Nah, gitu. Jadi sebetulnya dilihat dari teknologinya, kalau dikatakan jaringan LAN itu, yang penting tadi ada perangkat yang tadi seperti itu, ya, ada media. Tapi kalau LAN ini banyak menggunakan medianya itu media kabel, Pak. Kabel, menggunakan kabel. Jadi ada komputernya nanti dengan kabel. Bisa dikatakan seperti ini, Saudara Pris. Di dalam satu lab itu kan ada komputer server, ada komputer klien. Nah, itu bisa terhubung, bahkan bisa sama-sama menggunakan akses internet. Yang penting nanti pengalamatan IP address-nya itu nanti nggak usah diisi, di-obtain aja. Jadi semuanya baik server maupun klien itu bisa koneksi internet seperti itu. Mungkin kalau akses yang lain itu bisa, kalau WiFi itu yang nanti ditempatkan di server. Nah, nanti server akan membagikan lagi ke klien melalui media transisi switch atau hub seperti itu. Itu mungkin. Itu ya. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke. Karena waktu kita mau beres, ya terima kasih pada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kalian bisa memberikan tambahan ilmu. Nah, kemudian untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian untuk menambah referensi, bisa di internet, bisa di media yang lain, dari pembahasan yang kita bahas. Nah, untuk selanjutnya, nanti kita ketemu lagi di prakteknya. Nah, sebelum diakhiri, silahkan untuk kepada saudara Denny untuk baca doa terlebih dahulu. Silahkan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, mudah-mudahan ilmunya diterima. Terima kasih untuk Bapak. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, ya, terima kasih. Ketika pembelajaran akhir pun semuanya masih dengan komplit, ya, Bapak. Terima kasih. Kita cukupkan dari cukup sekian. Mohon maaf ada kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sunaria, bagus, kita alhamdulillah.